Di balik konflik di Selat Taiwan yang kita lihat di depan mata, perang lain tengah berlangsung dengan senyap. Tanpa rudal atau jet tempur, apalagi kapal selam hingga kapal perang, Beijing menggeser taktik intelijennya dengan mengincar titik terlemah manusia, yakni kerentanan finansial. Cina secara agresif menyusup ke dalam jantung pertahanan Taiwan. Target mereka adalah personil militer yang punya akses ke rahasia paling krusial di Taipei. Seperti apa taktik bekerja di balik jaringan mata-mata Cina di Taiwan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Target utama dalam operasi spionase Cina adalah personil militer berpangkat rendah. Mereka yang sedang terlilit utang, cicilan menumpuk, atau masalah finansial pribadi jadi mangsa yang empuk. Bagi para agen Cina, kemiskinan dan keputusasaan itulah yang menjadi pintu masuk paling efektif sehingga proses jeratan dimulai dengan sangat mulus. Menurut laporan Wall Street Journal, agen intelijen menyamar di balik profil palsu menggunakan aplikasi kencan, media sosial seperti Facebook, hingga pinjaman online. Mereka dengan pintar menawarkan uang mudah atau bantuan finansial cepat tanpa banyak syarat. Pola pembayarannya pun berevolusi untuk menjaga kerahasiaan transaksi. Bukan transfer menggunakan rekening, imbalan dikirim melalui mata uang kripto seperti Tether untuk membuat aliran dana mustahil dilacak oleh otoritas perbankan Taiwan. Sayangnya, harga sebuah rahasia terkadang dinilai sangat murah. Untuk sebuah informasi sensitif mengenai rencana operasional atau foto dokumen rahasia, agen hanya membayar sekitar $15.000 atau sekitar 235 juta rupiah. Bagi Beijing, ini adalah angka kecil. Namun bagi seorang prajurit yang tercekik finansial, angka tersebut cukup untuk menukar kesetiaan pada negara dengan pengkhianatan. Kantor kepresidenan di Taipei digadang-gadang jadi tempat paling aman di seluruh Taiwan. Nyatanya, laporan terbaru mengungkap sistem pertahanan fisik paling ketat sekalipun tidak berdaya melawan pengkhianatan dari dalam. Sersan Lai Chengyu, polisi militer yang menjadi mata rantai infiltrasi Beijing, tepat di pusat saraf pemerintahan. Sebagai seorang sersan yang menjaga kantor kepresidenan, Lai punya akses emas. Selama 2 tahun penuh, ia berperan jadi kurir informasi bagi Beijing. Tidak hanya mencuri dokumen, ia menjual detail yang sangat teknis dan berbahaya, termasuk prosedur keamanan pejabat senior Taiwan, kode rahasia tim penjaga, hingga rencana evakuasi dan protokol perlindungan pemimpin negara. Tak tanggung-tanggung, Lai mulai merekrut rekan-rekan di unit cyber dan detasemen pengawalan untuk terus mengumpulkan data rahasia meski dirinya sudah mengakhiri masa bakti dan dipindah tugas ke unit lain. Bukan hanya mengincar rahasia teknis militer Taiwan, Cina rupanya melancarkan serangan terhadap moral dan loyalitas. Beijing berupaya untuk menciptakan persepsi militer Taiwan menyerah sebelum perang dimulai. Para tentara diminta merekam video pernyataan kesetiaan kepada Beijing sambil memegang bendera Cina. Alat propaganda inilah yang memicu asumsi militer Taiwan tidak lagi setia kepada Taipei dan upaya perlawanan terhadap Cina adalah upaya yang sia-sia. Di lain sisi, teknologi juga menjadi pedang bermata dua bagi keamanan Taiwan. Aplikasi yang digunakan oleh agen Cina mengubah alat komunikasi prajurit jadi alat penyadap. Beijing bahkan memanfaatkan pengusaha Taiwan untuk melakukan survei jalan dan bangunan secara mendalam guna merancang rencana invasi darat dari data pemetaan digital. Skala ancaman ini tercermin jelas dari angka-angka penegakan hukum yang meningkat drastis. Jika pada 2021 hanya ditemukan 3 kasus spionase, angka ini melonjak tajam pada tahun 2024.
Tercatat, ada 15 kasus besar dengan total 64 orang yang telah didakwa, dan yang paling meresahkan, hampir 2/3 dari mereka yang terlibat adalah personil militer aktif atau veteran. Lonjakan ini pun menunjukkan upaya otoritas Taiwan yang semakin intensif dalam membersihkan duri di dalam daging mereka sendiri. Merespons langkah Beijing yang semakin agresif, pemerintah Taiwan kini beralih ke mode pertahanan total. Presiden Lai Ching-te secara terbuka memberikan peringatan keras, ancaman terbesar bukan hanya blokade fisik, tapi upaya penghancuran dari dalam sistem. Dengan tegas, Presiden Lai menyebut China sebagai musuh asing yang mengeksploitasi keterbukaan demokrasi Taiwan. Kebebasan rakyat Taipei dianggap jadi celah yang digunakan Beijing untuk menyebarkan pengaruh buruk yang menantang kedaulatan. Ancaman ini pun ditanggapi dengan langkah praktis dari militer Taiwan. Dinding-dinding barak dan pusat pelatihan dipasang poster-poster peringatan tentang godaan keuangan, perjudian hingga perangkap hubungan asmara. Selain kampanye visual, militer juga memperketat protokol keamanan digital dan pengawasan terhadap personil yang mempunyai akses ke data-data yang sensitif. Investigasi internal terus diperluas untuk mendeteksi tanda-tanda perilaku mencurigakan dari para anggota militer. Spionase bukan hanya sekedar pencurian informasi atau dokumen rahasia. Ini jadi taktik persiapan sistematis Beijing untuk melemahkan sendi-sendi pertahanan Taiwan dari dalam. Taiwan harus menjaga barisannya seperti ia menjaga garis pantai mereka. Apakah perang antara kedua kubu sudah dimulai? Pantau terus kelanjutannya hanya di YouTube Kompas.com.